Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-35 dari 40 topik. Dasar hukum dan prinsip-prinsip kepailitan. Disediakan di channel Global Tutorial. Hukum kepailitan Indonesia sebagai subsistem dari hukum perdata nasional merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata material, dan hukum acara perdata, hukum perdata formil. Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, selain memuat hukum material juga memuat hukum formil. Namun, mengenai hukum acaranya, tidak diatur secara rinci. Dengan demikian, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali berlakulah hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam 1. Reglemen Indonesia yang diperbarui disingkat HIR. 2. Regimen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, disingkat RBG. 3. Regimen Acara Perdata, Reglemen OP de Rekat Verordening. Hukum kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Baik utang yang timbul karena perjanjian, undang-undang, maupun kewajiban membayar sejumlah uang yang dimuat dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, materi muatan hukum kepailitan Indonesia menyangkut berbagai aspek sehingga bersifat komprehensif. Dasar hukum kepailitan. Dasar hukum kepailitan, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, juga yang ada dalam berbagai regulasi yang substansinya mengatur utang piutang yaitu, 1. Hukum Islam. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur secara jelas berbagai aspek kehidupan manusia. Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian kehidupan yang juga diatur dan mendapat perhatian dalam ajaran Islam, termasuk diantaranya masalah utang piutang yang merupakan domain hukum kepailitan. Hukum Islam mengatur tentang perjanjian utang piutang dalam Al-Quran Surat, Qs, Al-Baqarah. A. Qs Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang yang berutang dalam kesukaran maka berilah tangguh hingga ada kelapangan baginya dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik baginya jika kamu mengetahui. B. Qs Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis itu di antara kamu menuliskannya dengan dalil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, mencatatkan utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Dan hendaklah disaksikan 2 saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 saksi laki-laki maka, boleh, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu setujui. Jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan kepada yang lain. Allah SWT menyeru kepada umat manusia dalam firman-Nya ini agar perjanjian utang piutang ditetapkan waktunya dan dibuat tertulis serta disaksikan oleh 2 orang saksi. Firman Allah SWT ini merupakan sumber dari hukum perjanjian. C. Qs Al-Baqarah ayat 283. Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Barang jaminan dalam perjanjian kredit yang merupakan domain hukum jaminan sudah diatur jauh sebelumnya dalam firman Allah SWT ini. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, memerintahkan kepada orang yang bertransaksi agar membuatnya dalam bentuk tertulis yaitu perjanjian utang piutang, perjanjian kredit. Perjanjian tertulis tersebut dapat dibuat di bawah tangan atau secara otentik yang dibuat oleh notaris serta disaksikan 2 orang saksi. Dalam perjanjian utang piutang, hendaklah ada barang jaminan milik debitor yang dipegang oleh kreditor. 2. Hukum perorangan, kebendaan, perikatan, pembuktian dan daluarsa. Ketentuan ini diatur dalam KUH Perdata sebagai lex generalis yang juga berlaku terhadap hukum kepailitan Indonesia. KUH Perdata terbagi menjadi 4 buku. Buku ke-1, tentang orang, buku kedua, tentang kebendaan, buku ketiga, tentang perikatan,
Buku keempat, tentang pembuktian dan daluarsa. Buku kedua tentang kebendaan, yang merupakan asas umum hukum jaminan, khususnya pasal 1131 KUH Perdata, adalah merupakan konsep dasar hukum kepailitan Indonesia. Jadi, hukum kepailitan Indonesia sebagai lex specialis, adalah merupakan bagian dari hukum perdata nasional. 3. Hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan aturan yang saling kait-mengait dengan hukum kepailitan karena segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan dari perjanjian kredit. Hal ini didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata sebagai dasar hukum dari jaminan umum, dan pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur tentang jaminan khusus kebendaan orang atas utang-utangnya. 4. Hukum dagang. Pasal 72 KUHD mengatur tentang pemberhentian sementara seorang maklar yang pailit. Selanjutnya pasal 84 KUHD mengatur mengenai pailitnya pemberi amanat. Selain itu, dalam bab 8 pasal 230-243 KUHD mengatur tentang reklame atau tuntutan kembali dalam hal kepailitan. 5. Hukum waris. Dalam hal terjadi perjanjian utang piutang antara debitor dan kreditor, dan debitor tidak mampu membayar utang-utangnya sampai ia meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib membayarnya. Jika ahli waris tidak membayar, maka ahli waris dapat dipailitkan oleh kreditor. 6. Hukum perseroan. Hukum perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam pasal 93 ayat 1 huruf A dan pasal 110 ayat 1 huruf A, dikatakan bahwa orang yang pailit tidak dapat menjadi direksi dan komisaris perseroan. Dalam praktik, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, notaris meminta surat pernyataan dari direksi dan komisaris yang isinya menyatakan tidak pernah pailit. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang direksi dan komisaris yang salah satu lalai dalam mengurus perseroan sehingga pailit. Untuk membuktikan kesalahannya itu, direksi atas persetujuan RUPS dapat mengajukan permohonan pailit atas perseroan dimaksud kepada pengadilan niaga. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang komisaris yang salah atau lalai dalam melakukan pengawasan kepengurusan perseroan sehingga pailit. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas karena kepailitan. 7. Hukum yayasan. Yayasan sebagai badan hukum dikelompokkan dengan perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum sebagai badan hukum sosial. Pada hakikat segala badan hukum, termasuk yayasan dan perkumpulan berbadan hukum, seperti perkumpulan sepak bola, perkumpulan gereja-gereja, dapat dipailitkan apabila mempunyai utang. Sebagai subjek hukum yang dapat melakukan lalu lintas hukum, perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum diatur dalam Statsblad 1870 nomor 64, sedangkan yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Kepailitan yayasan diatur dalam Pasal 39, Pasal 47, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang kesalahan atau kelalaian pengurus dalam mengurus yayasan yang berakibat yayasan pailit. Pengurus yang demikian tidak dapat diangkat sebagai pengurus yayasan manapun. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan kekayaan yang berakibat yayasan pailit. Pengawas yang demikian tidak dapat diangkat sebagai pengawas yayasan manapun. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang pembubaran yayasan karena pailit. 8. Hukum asuransi dan pertanggungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengatur tentang kepailitan dan likuiditas dan likuidasi usaha perasuransian. Apabila usaha perasuransian telah dicabut izin usahanya, maka Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit suatu usaha perasuransian kepada pengadilan niaga dengan alasan kepentingan umum. 9. Hukum pidana. Selain penahanan debitur pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 93 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hukum kepailitan Indonesia juga mempunyai aspek pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Debitur pailit dapat juga dipidanakan apabila melanggar Pasal 226, Pasal 396, dan Pasal 403. 10. Hukum internasional. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai hukum nasional, memuat ketentuan hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 212 sampai 214.
Pasal-pasal ini mengatur kewajiban kreditor atau orang lain yang mengambil harta pilot setelah putusan pilot diucapkan yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, untuk mengganti atau mengembalikan aset yang diambilnya itu ke dalam harta pilot. Ketentuan ini sebenarnya diambil alih dari ketentuan yang ada dalam peraturan kepailitan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Ketentuan hukum internasional yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hanya mengatur tentang hukum material suatu kepailitan yang mempunyai aspek asing atau internasional. Ketentuan tersebut tidak menyinggung sama sekali tentang hukum acara pemeriksaan kepailitan lintas negara. Syarat permohonan pilot. Esensi kepailitan adalah debitor telah berhenti dan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Artinya, debitor tidak melaksanakan kewajiban membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, due and payable, lalu oleh pengadilan, debitor dinyatakan pilot. Seluruh harta debitor pilot berada dalam sitaan umum untuk dijual oleh kuator pilot berada dalam sitaan umum untuk dijual oleh kurator. Penjualan itu dibayarkan kepada kreditornya secara proporsional. Syarat permohonan pilot terdiri atas 1. Debitor orang perseorangan, berkasnya terdiri atas A. Surat permohonan pilot bermeterai yang ditandatangani oleh advokat sebagai kuasa hukum debitor. B. Fotokopi kartu atau izin advokat yang dilegalisir. C. Surat kuasa khusus. D. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang dilegalisir. E. Surat persetujuan suami, istri. F. Daftar harga kekayaan. G. Neraca pembukuan, jika mempunyai perusahaan. Nama dan alamat kreditor. 2. Debitor badan hukum perseroan, berkasnya terdiri atas A. Surat permohonan pilot bermeterai yang ditandatangani oleh advokat sebagai kuasa hukum debitor. B. Fotokopi kartu atau izin advokat yang dilegalisir. C. Surat kuasa khusus. D. Surat tanda daftar perusahaan yang dilegalisir. E. Akta keputusan rapat umum pemegang saham terakhir. F. Neraca keuangan terakhir. G. Nama dan alamat kreditor. H. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris. I. Fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Debitor Badan Hukum Sosial, Yayasan dan Perkumpulan, berkasnya terdiri atas A. Surat permohonan pilot bermeterai yang ditandatangani oleh advokat sebagai kuasa hukum debitor. B. Fotokopi kartu, izin advokat yang dilegalisir. C. Surat kuasa khusus. D. Keputusan rapat pengurus yang menyetujui pengajuan permohonan pilot. E. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris. F. Neraca keuangan terakhir. G. Nama dan alamat kreditor. H. Fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Debitor firma atau CV, berkasnya terdiri atas A. Surat permohonan pilot bermeterai yang ditandatangani oleh advokat sebagai kuasa hukum debitor. B. Fotokopi kartu atau izin advokat yang dilegalisir. C. Surat kuasa khusus. D. Surat tanda daftar perusahaan yang dilegalisir. E. Neraca keuangan terakhir. F. Nama dan tempat tinggal masing-masing persero. G. Nama dan alamat kreditor. H. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris. 5. Kreditor kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan, berkasnya terdiri atas A. Surat permohonan pilot bermeterai yang ditandani oleh pemimpin institusi. B. Surat tugas dari pemimpin institusi, jika menugaskan staf pegawai. C. Keputusan rapat umum pemegang saham terakhir. D. Neraca keuangan terakhir. E. Daftar harta kekayaan perseroan. F. Nama dan alamat kreditor. G. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris. H. Fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6. Kreditor orang perseorangan, berkasnya terdiri atas A. Surat permohonan bermeterai yang ditandatangani oleh advokat sebagai kuasa hukum kreditor. B. Fotokopi kartu atau izin advokat yang dilegalisir. C. Surat kuasa khusus. D. Nama dan alamat debitor. 7. Kreditor Badan Hukum Sosial, Yayasan dan Perkumpulan, berkasnya terdiri atas A. Surat permohonan pilot bermeterai yang ditandatangani oleh advokat sebagai kuasa hukum debitor. B. Fotokopi kartu atau izin advokat yang dilegalisir. C. Surat kuasa khusus. D. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan dan perkumpulan yang dibuat notaris. E. Fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum Sosial Yayasan atau Perkumpulan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 8. Kreditor firma atau CV,
berkasnya terdiri atas A. Surat permohonan pilot bermeterai yang ditandatangani oleh advokat sebagai kuasa hukum debitor. B. Fotokopi kartu atau izin advokat yang dilegalisir. C. Surat kuasa khusus. D. Surat tanda daftar firma, CV yang dilegalisir. E. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar firma, CV yang dibuat notaris. 9. Kreditor badan hukum perseroan, berkasnya terdiri atas A. Surat permohonan pilot bermeterai yang ditandatangani oleh advokat sebagai kuasa hukum debitor. B. Fotokopi kartu atau izin advokat yang dilegalisir. C. Surat kuasa khusus. D. Akta pendirian atau perubahan. E. Anggaran dasar perseroan yang dibuat notaris. F. Fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat substantif yang wajib dipenuhi dan dibuktikan di persidangan yaitu 1. Ada utang. 2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 3. Ada 2 atau lebih kreditor. Dan 4. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang. Syarat substantif diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan. Syarat tersebut di atas bersifat kumulatif. Artinya, seluruh syarat itu harus dapat dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon pilot di depan majelis hakim yang dapat mengajukan permohonan pilot. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang 2004, pihak yang berhak mengajukan permohonan pilot adalah 1. Debitor, apabila memperkirakan atau dapat memperkirakan bahwa tidak sanggup membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 2. Kreditor, baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Kreditor preferen dan separatis yang mengajukan permohonan pilot, tidak kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimiliki dan juga tidak kehilangan haknya untuk didahulukan. 3. Kejaksaan untuk kepentingan umum yakni kepentingan bangsa dan negara, dan, atau kepentingan masyarakat luas, misalnya, A. Debitor melarikan diri. B. Debitor menggelapkan bagian dari harga kekayaan. C. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat. D. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. E. Debitor tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. Atau, F. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang permohonan pilot untuk kepentingan umum disebutkan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pilot dengan alasan kepentingan umum, apabila A. Debitur mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dan B. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pilot. Namun, hukum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2, huruf B ini mensyaratkan bahwa kejaksaan baru dapat mengajukan permohonan pilot demi kepentingan umum apabila tidak ada pihak yang mengajukannya. Dengan keadaan demikian, demi kepentingan bangsa dan negara, kejaksaan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pilot. 4. Bank Indonesia, dalam hal debitor adalah bank. Untuk mengetahui aplikasi dari Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berkaitan dengan kepailitan bank, terdapat satu perkara kepailitan yang diajukan oleh bank sebagai debitor, pemohon, yaitu perkara nomor 16, Pilot, L998, PN. Niaga, JKT, PST. 5. Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kewajiban kewenangan ini diberikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan badan ini. 6. Menteri Keuangan. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Kewenangan tersebut diberikan Kepala Menteri Keuangan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana masyarakat pada lembaga tersebut. Demikianlah materi topik ke-35 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik,
Putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.